Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, jumpa lagi dengan OCL Service. Sahabat kepada sobat, semoga sobat selalu dalam keadaan sehat, selalu dimudahkan segala urusannya, serta selalu dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke sobat, ya kali ini kita akan coba menganalisis sebuah TV Toshiba ukuran 24 in ya. Modelnya itu 24 PB2E ya. Modelnya seperti ini mesinnya. Ini udah jadi masalah di panel ya. Masalah di panel blank, tapi blanknya blank putih ya, putih bertuliskan. Jadi ini sudah saya bongkar apa namanya TV-nya. Kemudian layar juga sudah saya balik ya, karena saya curiga akhirnya di kupingan ya. Oke, kita akan langsung on kan, kita akan coba tes ya. Tes poin untuk ke panel ya. Jadi ini kerusakan di panel sobat, ini sudah nyala ya, sudah nyala tapi lainnya blanknya blank putih ya. Nah, seperti ini ya, seperti ini itu ada seperti ini. Nah, berubah juga ya. Nah, seperti ini. Nah, kita akan coba cek tegangan ya sobat ya. Kita cek tegangannya apakah nanti tes poinnya ya. Ya, kita akan coba cek tes poin yang ada di sini ya. Yang pertama kita langsung saja ke bagian timing control ya. Ini modelnya timing control mereknya AWO ya. Oke, sebentar buram. Nah, AWO ya 24T01C04 seperti ini. Oke, kita langsung ke bagian input tegangan ya. Supply di sini ada sikring, ada fuse. Kita cek tegangan di sini, dia menggunakan 5 volt sepertinya ya. Menggunakan tegangan 5 volt ukuran 24 in. Nah, ini ada tegangan 4,8 ya. Saya pikir 4,8 normal. Kemudian kita di IC regulatornya untuk 1,2 nya di sini outputnya. Ya, 1,2 ada ya. Nih di kaki yang nomor 3 nya. Ini inputnya adalah mungkin 3,3 ya, 3,3 inputnya. Ini keluarnya 1,2. kemudian yang ini 3,3 nya dari sini mungkin ya, dari sini ke sini ya. Ini 3,3 yang transistor regulator ini ya, outputnya untuk step down nya. Kemudian kita langsung ke bagian ini VGH ya. VGH mana VGH nih? Nah, ini VGH. Ini VGH. Nah, itu ada ya VGH nya 27 ya, plus 27 volt DC VGH. Kemudian VGL sobat. Mana ini VGL? Nah, ini sering ganggu. Nah, ini VGL, nih sini VGL ya. Nah, ini VGL sobat ya. Nah, itu VGL itu min 5,9 normal ya. VGL ada. Dilanjut lagi apalagi nih data-data di sininya ada lagi kan. Nah, ini Vicom ya. Nah, di sini ada Vicom nih. Vicom berapa nih? Vicom berapa ini? 7 ya, 7 volt normal ya. Vicom normal 7 volt. Nah, di sini ada tes poin ya sobatnya. Ntar saya perbesar. Nah, ini nah, berapa tes poin nih? Ada PGHC ya. Kita cek PGHC nya yang ke panel nih sebelah kiri. Tuh, ada tegangan 25,9 ya, 26 volt ya. Oke ya. Kemudian di sini STB ya. STB ya 0 ya, STB ya. Cobanya 0. Kemudian apa lagi nih? POE juga 0 ya. Tuh. POE 0. Kemudian YDOI OU ya, itu susah amat ya.
YDIOU 0 juga ya sobat ya, harusnya mungkin ada tegangan nih. Kemudian YCLK ya, untuk clocknya sama juga ya, tuh 0. Nah seperti ini 0 ya, harusnya ini ada tegangan. Kemudian YOE juga, YOE adakah tegangan? Kalau YO tegangannya goyang-goyang ya, nggak stabil ya YOE ya, tuh tegangannya goyang-goyang. Nah ini sepertinya ada masalah di sini ya sobat ya. YCLK ini harusnya ada tegangan ya, kenapa di sini 0 nih? Nah sini 0 ya. Nah kita akan coba, ini kan jalurnya ke panel ya, di sini ada, nah terus ya di sini jalurnya ke panel ya. Di sini ada jalur nih, ada ini mungkin ke sebelah kanan ke IC ya, larinya nih ada konektornya nih, lubang-lubang ini. Nah di sini kan ke panel nih, kita akan nanti coba, saya curiga di sini CLK kenapa nilainya 0 ya, kayak short ya. Nah kita akan coba cut di sini, apakah setelah di cut itu nilainya timbul. Berarti kalau misalkan setelah di cut nilainya ada, ini kemungkinan rusak di panel atau di cofnya ya sobat ya. Ya jadi TV ini blank ya, blanknya blank putih sobat, tuh lama-lama jadi ngeblank ya, blank putih seperti ada bingkai ya. Nah oke, kita akan coba cut bagian ini seperti apa nanti hasilnya ya. Kita juga ini investigasi ya. Oke, kita coba cut jalur ke panel untuk menentukan apakah tegangan timbul, tegangan YCLK nya ya, apakah tegangan bisa timbul setelah di cut ke panelnya. Oke sobat, jalur sudah kita potong ya nih. Nah, jalur untuk YOE CLK ya, ini jalurnya nih sobat nih, jalur YOE YCLK dan YD1 YDIOU ya. Ini ketiga jalur ini yang ke panel sudah saya cut ya, ini sudah saya cut yang ke panel. Nah dan ini poin-poin ini terhubung, saya telusurin ya sobat, saya telusurin terhubung ke sini, langsung ke IC ya, ke IC gamma ini, langsung ke IC gamma. Jadi ini, nah di sini touch point ini sambungan R nya ya, R fuse nya ini adalah untuk YOE ya, RYOE. Kemudian ini untuk YCLK dan ini adalah untuk YDIOU ya. Jadi langsung terhubung ke sini. Jadi setelah kita lepas potong jalur ke panel, apakah ini IC tegangannya ada ya. Kalau tegangannya masih belum ada, berarti kemungkinan IC ini yang bermasalah ya. Saya pikir seperti itu. Oke, kita akan coba tes ya, apakah ada tegangannya ya. Oke, kita akan on kan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah saya on kan ya, TV sudah nyala ya, itu sudah nyala. Tapi seperti ini kita akan coba cek tes poinnya di sini ya, nah ini udah masih blank ya sobat ya. Nah kita cek di tegangan sebentar, terhalang sobat. Nah ini ke tegangan YCLK ya, tuh masih 0 ya. Nah kemudian di yang satunya YDIOU sama juga ya, ternyata masih 0 ya. Kemudian di YOE, kalau ya ada tegangan cuma goyang-goyang ya. Kita lihat di sini di langsung di pin di resistor ini YOE ya, tadi goyang-goyang. Nah kita dari sumbernya di sini sobat. Oke, tuh untuk YOE goyang-goyang ya. Kemudian untuk YCLK di sini, nah itu masih short ya. Nah ini, nah tuh ya, ini short ya.
bentar. Tuh ya, masih bunyi-bunyi gitu. Sebelahnya sama juga tuh short ya. Dan ini langsung ke kaki sini ya, ke kaki IC berapa ini ya. Nah, IC berapa nih, ntar saya tulis ya, kurang jelas ya tulisannya sobat. Oke, jadi menurut saya ini kemungkinan besar masalah di IC ini ya sobat ya. Nih di IC ini, dan ini juga IC nya adem-adem saja ya. Ya, IC nya adem-adem saja. Tegangan IC memori ada ya 3,2 ya tuh. Untuk IC memorinya ada. Nah di sini ya. Jadi entah gimana masalahnya, jelas ini dari sininya, dari IC ini tidak keluar ya, tidak keluar tegangan ke sini ya, CLK nya ya, CLK nya otomatis ya gambar ya, tidak, panel tidak bekerja ya sobat ya, sama jadi cut ya ini, walaupun tadi disambung ya sebelumnya, tapi karena tidak ada tegangan maka tidak menimbulkan gambar atau blank putih seperti ini ya. Oke sobat, untuk memastikan bahwa IC ini yang bermasalah ya ini atau tidak, kita akan lepaskan R ini nih. Nah, ya, R jumperan ini ya, ini untuk YCLK, dan ini adalah untuk YDIOU ya, yang ke sini nih. Nah, lalu ke sini. Nah, ini jumperan ya, YCLK sama YDIOU ini ya. Jadi ini kan tegangan jadi 0. Nah coba kita akan coba lepaskan R ini, apakah masih dari IC ini ya ke sini, ini ada R lalu ke sini ya. Jadi kita akan coba lepaskan, nanti apakah setelah dilepaskan R ini masih ada tegangan gitu ya. Oke, kita akan coba lepaskan. Saya skip dulu untuk pelepasannya sobat ya. Sobat, sudah kita lepaskan ya R nya, R fuse nya ini. Nah ini sudah kita lepaskan R fuse nya. Ini R fuse untuk YCLK ya, 2 R206, sedangkan ini R205 itu untuk YDIOU ya. Apakah setelah dilepas R nya itu ada tegangan ya dari IC ini, dari IC yang sebelah sini adalah untuk ke panel. Jadi ini untuk ke panel, sebelahnya ini masih ada R nya ya, dan yang sebelah sini kaki ini pin ini untuk ke IC sini ya. Oke, kita akan cek apakah ada tegangan ya. Oke, kita akan coba on kan ya, saya on kan ya, sudah saya nyalakan. Nah ini sudah layar sudah mulai nyala, titiknya sudah nyala ya. Nah ini ada guys, nah, tapi masih blank ya, tuh masih blank ya, layarnya masih blank. Kita cek di pin ini ya, yang dari IC. Bentar saya perbesar. Nah ini dari IC. Nah itu masih short ya, jadi gitu tuh 0 ya, yang dari IC ya. Kalau ini yang ke panelnya sebelah sini ya, tidak ada tegangan ya. Sedangkan yang untuk YCLK kita tes, nah sama ya, tuh masih begini ya, kotak nyambung ya, jadi kayak short ya, kayak setengah short ya. Nah tuh, nah mendut-mendutan ya. Sedangkan ini untuk yang apa itu, yang YOE di sini YOE ada tegangan 3,3 tapi goyang-goyang ya. Jadi saya positifkan, saya yakini bahwa emang IC ini yang bermasalah sobat ya. Jadi untuk kali ini saya prediksikan bahwa ini IC nya yang bermasalah sobat ya, IC nya yang bermasalah ya, karena tegangan di sini tegangan 1,2 nya ada ya, hadir ya. Jadi untuk sementara mungkin video akan saya
cukupkan di sini ya. Nanti mungkin kalau misalkan saya punya IC-nya akan saya coba ganti ya. Setelah itu baru saya bikin video berikutnya ya. Jadi mudah-mudahan bisa ada manfaatnya cara trik-trik proses penganalisanya ya. Mudah-mudahan sobat bisa mengambil sedikit ilmu dari video ini ya. Dan ini adalah untuk kupingannya nanti akan saya coba cantumkan ya datanya ya. Oke, seperti itu. Mohon maaf jika kali ini tidak berhasil. Semoga ada sedikit manfaat. Jangan lupa yang baru membuka channel saya untuk memberikan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Kurang lebih mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.